Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda kecil inilah yang diperebutkan oleh 50.000 mahasiswa melalui lomba PIMNAS. Ya, ini adalah medali PIMNAS, tepatnya adalah medali perak. Jadi memang kenapa PIMNAS itu sangat bergengsi, karena PIMNAS bisa dikatakan adalah lomba tertinggi mahasiswa S1. Karena lomba ini diadakan sendiri oleh Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi. Dan insya Allah kita akan membahas bagaimana tips-tips supaya teman-teman bisa mendapatkan medali PIMNAS ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilham Satya Budi. Bagi yang belum mengenal saya, yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Good News Today. Selamat sore bagi Anda yang baru saja bergabung. Kita sedang ngobrol dengan 3 mahasiswa IPB yang baru saja mengembangkan aplikasi sensor konten porno. Nah, saya mau ke Bimo. Bimo belum banyak cerita ya. Bimo, selama 3 bulan ini apa sih yang teman-teman kerjakan? Mengumpulkan kata-kata, foto-foto, dan apa lagi? Ya, jadi selama 3 bulan itu awalnya kami mengumpulkan data-data ya berupa teks-teks porno, data-data gambar-gambar porno gitu ya. Kemudian kami coba membangun fungsi, membuat model untuk mengklasifikasikan gambar-gambar porno dan cita-cita teks-teks porno itu ya. Sebenarnya perlu disempurnakan lagi adalah penyensoran video ya, karena kan selama ini yang sangat mengkhawatirkan itu video ya. Tapi secara teori itu bisa dilakukan penyensoran video, karena kan video kan sebenarnya adalah kumpulan gambar. Kalau kita katakan video itu 60 fps misalnya, berarti kan ada 60 frame per second atau 60 gambar per detik. Nah, gambar-gambar tersebut itu bisa saja kami kenakan algoritma untuk penyensoran citra. Itu sangat mungkin kita sedang berjalan ke sana gitu, Mbak. Oke, ada kesulitan nggak untuk nanti bisa mensensor video? Apa yang lebih berat dari itu? Tentu kalau dari video dalam pemrosesannya, kalau video kan tadi banyak gambar, jadi satu video mungkin butuh waktu lebih lama lagi untuk melakukan penyensorannya daripada satu gambar saja, kan lebih banyak. Untuk mendapatkan medali ini atau menjuari PIMNAS, teman-teman harus dapat melalui 3 rintangan. Rintangan yang pertama adalah proposal teman-teman harus bisa masuk ke PKM atau lolos PKM. Kemudian rintangan yang kedua adalah teman-teman harus bisa masuk PIMNAS. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman tentu harus menjuarai PIMNAS itu sendiri. Tahun lalu atau tahun 2015, tahun 2016, proposal yang tersubmit ke Dikti itu sekitar 50.000 proposal. Sedangkan yang masuk atau yang lolos PKM itu hanya sekitar 4.000 proposal. Yang masuk ke PIMNAS itu lebih sedikit lagi atau sekitar 400 proposal atau 400 tim yang bisa lolos ke PIMNAS. Tips yang pertama itu adalah dari segi ide. Makin bagus ide teman-teman, maka akan makin berkesempatan untuk menjuarai PIMNAS. Ide yang bagus adalah ide yang penting dan ide yang kreatif. Ide yang penting maksudnya adalah ide kita mampu menyelesaikan permasalahan bangsa yang sangat genting. Makin genting permasalahan yang mampu diselesaikan oleh ide kita, maka makin bagus ide tersebut. Misalkan ide saya adalah membuat aplikasi penyensoran website porno. Aplikasi ini mampu menyelesaikan permasalahan bangsa yang genting, yaitu 97% remaja Indonesia pernah menonton film porno. Oleh karena itu, ide ini termasuk ide yang penting. Kemudian yang kedua adalah ide kita harus kreatif, yaitu apa yang membedakan ide kita dengan ide yang serupa. Misalkan aplikasi yang saya buat, aplikasi penyensoran situs porno sebenarnya sudah ada, yaitu internet positifnya Kominfo. Nah, yang membedakan aplikasi saya dengan internet positifnya Kominfo adalah kalau internet positif Kominfo baru mampu menyensor website porno apabila alamat website porno tersebut dilaporkan ke internet positif. Apabila alamat websitenya belum dilaporkan, maka otomatis tidak dapat disensor oleh Kominfo. Sedangkan di aplikasi saya ini mampu menyensor seluruh website porno asalkan ia memiliki konten porno. Jadi tidak perlu dilaporkan alamat website ke aplikasi kami ini. Jadi itu ide teman-teman haruslah penting dan juga haruslah kreatif. Tips yang kedua adalah memilih anggota kelompok. Anggota kelompok PKM itu bisa terdiri dari 3-5 orang. Dan teman-teman memang harus memilih anggota kelompok yang berkompeten. Berkompeten maksudnya adalah yang mampu mewujudkan ide teman-teman. Misalkan saya membuat aplikasi penyensoran, tentu saya harus memilih anggota kelompok yang bisa pemrograman komputer. Dan alhamdulillah saya kelompok ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua adalah Yotriti Saputra, dan yang ketiga adalah
Gusti Bimo Marlawanto. Yuandri dan Bimo itu sangat-sangat berkompeten. Yuandri ini adalah juara 2 atau mendapatkan medali perak di Gemastik dan juara 1 kompetisional matematik di UIN Jakarta. Gusti Bimo sendiri itu pernah mendapatkan medali emas di bidang keamanan jaringan. Jadi memang anggota kelompok yang saya pilih waktu menjuari PIMNAS itu memang sangat-sangat berkompeten. Lalu bagaimana kalau kita tidak mendapatkan orang-orang yang berkompeten? Tidak masalah teman-teman memanggil atau memasukkan orang-orang yang biasa-biasa saja, asalkan orang tersebut mau berkomitmen untuk menyelesaikan job desk maupun mau belajar untuk membuat atau mewujudkan ide teman-teman tersebut. Tips yang ketiga adalah bagaimana memilih dosen pendamping. Dosen pendamping yang kita pilih tentu keahliannya harus sesuai dengan ide yang ingin kita wujudkan. Dan yang paling penting adalah dosen pendamping tersebut harus memiliki waktu yang banyak untuk dapat membimbing PKM kita ini. Karena kan dosen itu sangat sibuk sekali, sibuk ngajar, sibuk proyek, kemudian sibuk bimbingan skripsi tingkat 4 juga dan sebagainya. Karena pengalaman ada kelompok PIMNAS yang dosen pendampingnya itu seorang doktor, dan karena memang sangat sibuk sekali, sering keluar negeri, akhirnya kelompok PIMNAS ini itu sangat terbengkalai. Oleh karena itu, pilihlah dosen pendamping yang sesuai keahliannya dengan ide kita, dan juga waktu dosen pendamping tersebut itu tersedia banyak untuk dapat membimbing kita. Tips yang keempat dan yang paling penting itu adalah membuat proposal. Yang harus kita perhatikan adalah format dari proposal itu sendiri, dan format telah dikeluarkan oleh Dikti. Apabila ide kita bagus tapi formatnya tidak sesuai dengan yang Dikti inginkan, maka otomatis ide tersebut tidak akan masuk ke dalam PKM. Misalkan Dikti mensyaratkan untuk judul proposal itu harus kapital semua, tetapi proposal kita tidak kapital, otomatis ide kita akan dibuang oleh Dikti. Kemudian yang kedua adalah dari segi latar belakang. Latar belakang harus memuat fakta-fakta permasalahan. Misalnya saya pornografi itu akan saya bahas 97% remaja pernah menonton film porno, kemudian 6,4 juta kasus seks di luar nikah, kemudian 2,4 juta kasus aborsi dan sebagainya. Kemudian di situ juga saya bahas dengan ide apa atau dengan metode apa saya dapat menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu di latar belakang. Kemudian di metode. Di bagian metode tentu harus kita bahas metode yang sesuai dengan metode ilmiah atau ada rujukannya. Misalkan saya membuat aplikasi penyensoran website porno itu dengan metode Waterfall Pressman. Metode Waterfall Pressman itu saya dapat dari buku Pressman dan buku itulah yang saya kutip. Oleh karena itulah metode teman-teman harus benar-benar ilmiah, harus ada rujukannya baik di buku, baik di jurnal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu dari segi pengusulan dana. Di bagian proposal itu kan ada yang namanya pengusulan dana. Nah, di sini yang sangat saya sesalkan itu banyak sekali mahasiswa yang bermain di sini. Artinya adalah ide atau karya mereka sebenarnya bisa diwujudkan hanya dengan 5 juta rupiah. Namun nilainya di markup menjadi sekitar 12 juta rupiah. Jadi 5 juta untuk membuat ide dan 6 juta itu bisa buat beli HP dan sebagainya. Nah, jangan seperti itu, tapi tulislah dana yang sesuai dengan kebutuhan ide teman-teman. Kalau 5 juta ya tulis 5 juta saja. Dan di sini jangan menuliskan barang-barang elektronik, karena setahu saya kalau kita menuliskan barang-barang elektronik itu akan langsung dicoret. Tips yang kelima atau tips yang terakhir adalah bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa kita harus mendapatkan pertolongan Allah? Karena coba teman-teman bayangkan, dari 50.000 tim diperas menjadi 4.000 tim dan hanya 400 tim yang masuk ke PIMNAS. Artinya teman-teman harus memikirkan sekitar 100 tim untuk dapat masuk ke final PIMNAS. Bagaimanakah caranya kita mendapatkan pertolongan Allah? Kalau kami sendiri, tim kami sendiri itu mengundang pertolongan Allah dengan cara bernazar atau membuat janji. Jadi kami bertiga bernazar, kalau misalkan kami juara PIMNAS, mendapatkan medali perunggu, perak atau emas, maka semua hadiah PIMNAS tersebut akan kami sumbangkan ke anak yatim. Dan alhamdulillah kami mendapatkan medali perak atau juara 2. Kami mendapatkan 3 juta dan 3 juta tersebut kami sumbangkan semua ke anak yatim. Di sini bukannya ingin ria atau ingin sombong, tapi semoga bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semua. Jadi itu saja teman-teman tips supaya proposal teman-teman bisa tembus ke PKM. Insya Allah akan ada tips-tips PIMNAS selanjutnya. Oleh karena itu,
Kalau teman-teman suka video ini, mohon bisa di subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa di add Facebook saya atau follow Twitter dan Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.